Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke 3418. Yi Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berkata, bagaimana mungkin aku membiarkan kamu pergi ke Madagaskar? Bagaimanapun juga kamu ini bermarga Yi. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan anggota keluarga Yi bekerja keras untuk keluarga Su? Yi Chen tersenyum tipis dan berkata, kali ini aku ingin kamu pergi ke Eropa Utara. Begitu Yi Peng mendengar Eropa Utara, dia tidak hanya menghela napas, bahkan dia dengan penuh semangat mengatakan, pergi ke Eropa Utara? Aku mau pergi. Kamu mau ke Eropa Utara melakukan apa saja? Aku bersedia. Perintahkan saja. Aku pasti akan bereskan semua tugas yang kamu perintahkan. Saat ini Yi Peng sangat senang. Hatinya berbunga-bunga. Dia tidak dapat menahan luapan kegembiraannya. Dalam hatinya berpikir, Yi Chen membiarkan aku pergi ke Eropa Utara. Dia pasti ingin aku pergi mewakili keluarga Yi, memperkuat hubungan kerjasama dengan keluarga kerajaan Eropa Utara. Apalagi Helena pernah menjadi tunanganku. Sebentar lagi wanita itu akan naik tahta dan menjadi ratu Eropa Utara. Kalau aku berhasil mendapatkan kembali hati Helena dan mempersunting dia, kelak aku akan menjadi penghubung antara keluarga Yi dengan keluarga kerajaan Eropa Utara. Aku juga akan mendapatkan gelar bangsawan. Aku tidak hanya mendapatkan keuntungan dari hal ini, bahkan keluarga Yi juga akan kecipratan rezeki. Tampaknya Yi Chen memang mengambil langkah yang tepat. Memikirkan sampai di sini, Yi Peng seperti sudah menganggap Yi Chen sebagai dewa penolongnya. Dia berkata dengan genitnya, Yi Chen, oh bukan, bos, jangan khawatir. Setelah aku tiba di Eropa Utara, aku akan berusaha memenangkan kembali hati Helena. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda dan keluarga Yi terhadapku. Yi Chen tertegun sesaat. Dia tidak dapat menahan rasa geli dan berkata, mungkin kamu berpikir terlalu jauh. Aku menugaskanmu ke Eropa Utara, bukan memintamu mengejar Helena. Apalagi dia akan segera naik tahta menjadi ratu. Kamu berpikir saja pun sudah tahu dia tidak akan melirikmu. Hah? Yi Peng merasa sedikit kecewa. Dia berkata, jadi kamu menugaskanku ke Eropa Utara untuk apa? Jangan-jangan sebagai perwakilan dari keluarga Yi untuk menjalin hubungan kerjasama dengan keluarga kerajaan Eropa Utara. Tapi bukankah kamu sudah memberikan tugas ini kepada bibi kedua? Yi Chen tertawa dan dia berkata, tentu saja bukan menyuruhmu menjadi perwakilan keluarga Yi. Itu karena di sana masih ada 3 orang yang harus dibereskan sesegera mungkin. Jadi kamu berangkat bersama prajurit Warnonghol untuk membawa ketiga orang ini ke Suriah. Hah? Ke Suriah? Begitu Yi Peng mendengar ucapan ini, hatinya serasa tenggelam. Tanpa sadar dia berkata, lebih baik aku berdiam diri di Gunung Yeling daripada aku harus pergi ke tempat seperti Suriah. Separah apapun kondisi di Gunung Yeling, setidaknya tempat itu aman. Apalagi dia masih bisa bersama ayah dan keluarga lainnya. Tempat seperti Suriah, kondisinya lebih parah dari Gunung Yeling ratusan ribu kali lipat. Apalagi di mana-mana ada perperangan. Siapa sih yang bersedia ke tempat seperti itu? Bukankah lebih baik dia berdiam diri dengan baik di Gunung Yeling? Di sana dia masih bisa ziarah ke makam para leluhur, menuntaskan kewajibannya sebagai junior yang berbakti. Akan tetapi Yi Chen tidak memberikan dia kesempatan untuk menyelesaikannya. Pria itu bertanya dengan nada dingin, Yi Peng, kamu kira aku sedang negosiasi denganmu? Melihat Yi Chen mulai marah, Yi Peng langsung memohon dengan raut muka memelas dan memohon. Yi Chen, oh tidak, bos, aku benar-benar tidak tahu kamu ingin aku pergi ke Suriah. Ayahku hanya punya seorang anak. Kalau aku mati di Suriah, ayahku sudah tidak punya keturunan lagi. Yi Chen berkata dengan nada datar, tenang saja, masih ada para prajurit Warnonghol. Kamu tidak akan mati. Apalagi aku punya relasi di sana. Mereka pasti akan memastikan keselamatanmu. Sambil berkata, Yi Chen memperingati Yi Peng lagi.
Sebaiknya kamu jangan banyak omong kosong lagi. Kalau tidak, aku akan membiarkan kamu tinggal di Suriah selamanya. Mendengar ancaman ini, mau tidak mau Yi Peng mengangguk berkali-kali. Dengan pasrah dia berkata, aku pergi. Kapan Anda ingin aku berangkat? Aku pasti akan langsung berangkat. Yi Chen tidak mengubrisnya lagi. Dia berbalik dan berkata kepada seorang jenderal berbintang 5 Wan Long Hol, kamu pilih 4 bawahanmu, bawa Yi Peng ke Eropa Utara. Kemudian bawa 3 orang yang aku katakan itu ke tempat Hamid. Jenderal berbintang 5 itu dengan penuh hormat berkata, siap bos, hamba mengerti. Yi Chen telah mengambil keputusan untuk semuanya. Tidak terasa hari sudah larut. Di Gunung Yeling yang terang benderang masih ada ratusan orang yang masih berlutut. Yi Chen berbalik untuk melihat makam orang tuanya tidak jauh dari situ. Dia menatap lama lalu menghela napas pelan dan berkata kepada Yi Zhongquan, kakek, karena semuanya hampir selesai, aku akan kembali ke Jinling besok. Yi Zhongquan langsung berkata, Yi Chen, sekarang kamu adalah kepala keluarga Yi. Aku tidak akan terlalu memaksamu tinggal di Yanjing. Tetapi kali ini setidaknya kamu tinggal beberapa hari lagi. Aku dan kamu akan menyelesaikan urusan keluarga Yi dan aku akan memperkenalkan beberapa manajer keluarga Yi kepadamu. Mereka akan bertanggung jawab padamu di masa depan. Yi Chen berkata, keluarga Yi memiliki banyak bisnis, jadi tidak mungkin bagi para manajer ini untuk segera menyiapkan semua informasi. Bahkan jika mereka siap, mereka pasti tidak akan dapat informasi yang jelas dalam waktu singkat. Anda bisa menyuruh mereka bersiap untuk mengumpulkan informasi dan datanya mulai besok. Saya akan kembali lagi dalam beberapa hari. Yi Zhongquan merasa bahwa apa yang Yi Chen katakan juga masuk akal. Belum lagi usaha keluarga Yi lainnya. Bahkan jika itu adalah perusahaan dengan aset puluhan juta, berbagai informasi tidak akan bisa disiapkan dalam 1 atau 2 hari. Jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan beritahu mereka untuk mulai bersiap nanti. Saat waktunya tiba, kamu bisa kembali ke Yanjing untuk menemui mereka. Yi Chen menjawab dan berkata, aku akan pergi ke Hotel Buckingham Palace sebentar lagi untuk bertemu dengan keluarga Su dan kembali ke Jinling besok pagi. Yi Zhongquan tidak bisa terus menahannya. Dia membuka mulutnya dan berkata, Yi Chen, kepulanganmu kali ini, biarkan pesawat pribadi yang dikirim Yanzhong tetap berada di Yanjing ke depannya. Pesawat keluarga Yi akan menjadi pesawatmu. Kecepatan pesawat itu sangat cepat, jadi kemanapun kamu pergi akan lebih nyaman. Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, Yanjing tidak berjarak terlalu jauh dari Jinling. Pesawat biasa hanya membutuhkan waktu 2 jam. Meskipun pesawat itu cepat, tapi jika dihitung waktu lepas landas dan mendarat di jarak ini, sama-sama memakan waktu 1 jam. Jadi sebenarnya tidak lebih cepat. Hal yang lebih penting lagi, hanya ada 1 pesawat jenis itu di seluruh negeri. Jika terbang ke tempat kecil seperti Jinling, itu terlalu menarik perhatian. Yi Zhongquan mendengar ini, dia mengangguk ringan dan berkata, kakek akan tinggal sementara di Yanjing untukmu. Jika ada sesuatu atau permintaan, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Baik, ucap Yi Chen lalu mengalihkan pandangannya dari makam orang tuanya, memejamkan mata sejenak dan berkata, baiklah, asisten Tang, tolong siapkan mobil, ayo turun. Tang Sihai berkata dengan hormat, Tuan Muda, tunggu sebentar, saya akan bersiap sekarang. Sebelum meninggalkan Gunung Yeling, Yi Chen menginstruksikan prajurit yang tersisa di Wan Long Hall. Dalam beberapa hari ke depan, kalian harus waspada terhadap Gunung Yeling. Selain keluarga Yi dan asisten Tang, tidak ada orang lain yang diperbolehkan pergi ke Gunung Yeling. Salah satu panglima perang berbintang 5 segera berkata dengan hormat, Tuan Yi, jangan khawatir, kami akan terus waspada dan tidak akan membiarkan orang lain datang. Yi Chen mengangguk dan berkata lagi, selain itu, kita harus memperhatikan anggota keluarga Yi yang berlutut di Gunung Yeling dan bertobat. Pastikan mereka berlutut selama waktu yang saya minta. Mengerti? Mengerti, Tuan. Yi Chen mengangguk puas lalu berkata, kembalilah dan beritahu bosmu. Setelah dia menguburkan orang tuanya, dia akan tinggal bersama prajurit di sini untuk menjaga Gunung Yeling dan keluarga Yi. Sisanya akan dibawa ke Hotel Buckingham Palace di Jinling untuk mencari Chen Jekai. Setelah Chen Jekai mengatur segalanya, aku akan menunggu di Jinling. Baik,
Tuan Yi. Kami akan menyampaikan setiap pesan Anda ke bos. Setelah beberapa menit, Yi Chen duduk di dalam Rolls Royce yang dikemudikan Tang Xihai menuju Hotel Buckingham Palace di Yanjing. Dan sekarang di Buckingham Palace, Su Chengpeng dan Su Shaodao masing-masing sedang menandatangani dokumen berkas hukum. Su Chengpeng menandatangani dokumen pengalihan semua kendali, keputusan dan penerimaan manfaat grup Su kepada Su Jiyu, dan Su Shaodao menandatangani surat perceraian dengan Du Haiking. Dia dan Du Haiking secara resmi telah memutuskan hubungan pernikahan mereka. Saat Yi Chen tiba di Hotel Buckingham Palace, kedua ayah dan anak tersebut baru saja selesai menandatangani semua dokumen tersebut. Beberapa pengacara profesional saat ini sedang melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan. Saat ini Su Shaodao terlihat seperti orang yang kehilangan jiwanya. Bagaimanapun dia telah mencintai Du Haiking begitu lama, dan sekarang dia benar-benar mengakhiri hubungan suami istri dengannya dan membuat hatinya terasa sangat sedih. Meski tidak terlihat ekspresi kebahagiaan dari wajah Du Haiking, tapi dapat dilihat kalau dia merasa sangat lega. Dulu Du Haiking sering sekali terlihat sedih dan terkadang memberi kesan kepada orang lain kalau dia seperti sedang sakit. Namun sekarang semuanya telah hilang dan digantikan oleh rasa nyaman yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan Su Chengpeng, dia sedang menyerahkan tahta keluarga Su dengan penuh menyesal sambil mengingatkan Su Jiyu. Jiyu, jangan lupa saat tiba di Madagaskar nanti, bantu aku untuk membeli sebuah tanah. Luasnya semakin luas, semakin bagus, dan lebih bagus lagi jika bisa langsung menggali parit pelindung agar terisolasi dengan penduduk lokal. Kemudian dia melanjutkan lagi, oh ya, biarkan aku membawa semua pekerja di perkebunan, pembantu dan juga pengawal dari sini, karena perkembangan ekonomi di sana sangat jelek. Jadi aku khawatir kalau penduduk lokal tidak akan bisa memenuhi syarat yang aku inginkan. Dia yang telah kehilangan kesempatan untuk menghabiskan masa pensiun di Maladewa sekarang hanya ingin memastikan keselamatan dan kondisi hidupnya saat di Madagaskar. Dia tahu kalau orang lokal di sana sangat miskin dan juga banyak yang mengidap penyakit parah. Jadi dia tidak ingin berhubungan langsung dengan penduduk lokal. Su Jiyu tentu tidak merasa keberatan, meskipun dia merasa tidak puas dengan kakeknya. Tapi bagaimanapun mereka adalah keluarga, dan kepergian kakek ke sana kali ini adalah kemungkinan untuk kembali lagi. Jadi tentu saja dia ingin memastikan hidupnya di Madagaskar. Oleh karena itu, dia pun menganggukkan kepalanya. Kakek tenang saja, bukankah kakek juga mau membawa pengurus rumah keluarga Su ke sana? Pelayan lain juga telah melayani kakek begitu lama. Jika Anda membawa mereka akan lebih meringankan kakek. Biarkan mereka ikut pergi bersamamu. Aku akan memberi mereka gaji yang memuaskan dan akan memberikan biaya hidup yang sesuai kepada mereka. Su Jiyu kembali berkata, mengenai tanah perkebunan yang kakek katakan semakin besar semakin bagus tadi, asalkan dermawan mengizinkan, aku pasti akan mengurusnya untuk kakek. Hanya saja pekerjaan ini terlalu berat, jadi paling sedikit butuh 3 tahun untuk menyelesaikan seluruh proyek. Dan sebelum proyek selesai, mungkin kakek harus sedikit bersusah-susah di sana. Su Chengpeng buru-buru berkata, Jiyu, kakek sudah memikirkannya. Jika semuanya harus dimulai dari nol, tentu saja tidak begitu realistis. Kita bisa pergi ke sana untuk membeli perkebunan dulu. Akan lebih baik jika kita juga bisa membeli sekaligus dengan mansionnya. Setelah itu kita baru memperluas dan mengembangkannya, dimulai dari sekitar mansion. Dengan begitu tidak ada yang akan terduga. Bagaimana menurutmu? Su Jiyu ragu-ragu sejenak lalu berkata, aku sendiri tidak ada masalah, tetapi bagaimanapun saya masih harus meminta instruksi kepada dermawan terlebih dahulu. Jika dia tidak keberatan maka aku juga tidak masalah. Su Chengpeng buru-buru berbalik dan memukul kepalanya lalu berkata, Yi Chen menyuruhku ke Madagaskar dan tidak memperbolehkanku pulang lagi. Dia pasti tidak akan bertanya lebih banyak tentang hal lain. Kamu segera utus orang untuk mengurus hal ini untukku. Di tempat seperti Madagaskar untuk mendapatkan perkebunan ratusan hektar harusnya tidak perlu sampai mengeluarkan uang sebanyak 1 miliar USD. Su Jiyu masih berkeras. Kalau begitu,
Aku juga tetap harus memberitahu hal ini kepada Dermawan terlebih dahulu, dan aku tidak bisa membuat keputusan langsung. Yi Chen saat ini berjalan masuk ke dalam kamar. Dia lalu berkata dengan acuh tak acuh, lakukan sesuai dengan permintaan Tuan Su. Bagaimanapun kedepannya, Madagaskar adalah tempat tinggal keduanya, jadi kondisi di sana tidak boleh terlalu buruk. Setelah itu dia kembali melanjutkan perkataannya. Apalagi kedepannya aku juga ada kemungkinan akan sering mengirim para pekerja di sana. Jadi semakin besar tempatnya maka akan semakin bagus. Kemunculan Yi Chen membuat tatapan mata dari Su Jiyu langsung berubah cerah. Dia menatap Yi Chen dengan terkejut lalu berseru, "Dermawan, kamu sudah datang?" Yi Chen mengangguk. Su Changpeng yang berada di sampingnya juga berkata dengan penuh semangat, "Tuan Yi, terima kasih atas kemurahan hatimu." Yi Chen melambaikan tangannya dengan ringan. Dia bukan sedang bersikap murah hati kepada Su Changpeng, tetapi karena Su Changpeng sudah dengan patuh menyerahkan posisi kepala keluarga Su, itu berarti mulai sekarang tidak akan ada ancaman bahaya lagi bagi dirinya. Lagi pula setelah Su Jiyu mewarisi keluarga Su, semua rasa dendam dan kebencian yang baru ataupun lama dengan keluarga Su juga telah dihilangkan. Jadi dia tidak perlu terus mempersulit Su Changpeng dalam masalah ini. Oleh karena itu dia membuka mulutnya dan berkata kepada Su Changpeng, "Setelah Tuan Su tiba di Madagaskar, pada dasarnya aku tidak akan ikut campur tentang apapun yang kamu lakukan di sana. Setelah kamu tidak membuat masalah, aku juga tidak akan mengganggu hidupmu di sana." Su Changpeng seperti sedang diberi amnesti dan buru-buru membungkuk, "Terima kasih Tuan Yi, terima kasih Tuan Yi." Yi Chen memandang Su Jiyu dan berkata, "Nona Su, dalam 2 hari ini, kamu cepat tentukan siapa kandidat yang ingin mengikuti Tuan Su pergi ke Madagaskar. Lalu pada saat yang sama, kirim juga 2 agen real estate untuk pergi ke Madagaskar untuk membeli rumah bangsawan yang Tuan Su inginkan." Setelah selesai memilih orangnya dan membeli tempat tinggalnya, maka Tuan Su sudah bisa pergi ke sana. Su Jiyu berkata tanpa ragu-ragu, "Baik Dermawan, aku akan mulai melakukan 2 hal ini di malam ini." Yi Chen mengangguk dengan pelan. Kemudian berkata kepada Su Changpeng lagi, "Tuan Su, kamu pergi ke tempat sejauh itu sendirian. Tentu saja akan terasa sangat menderita jika tidak ada orang terdekat di sekitarmu. Putra keduamu, Su Shaodao, masih ditahan olehku di kota Jinling. Saat kalian sudah siap untuk pergi nanti, kamu boleh membawanya pergi bersamamu. Permintaanku terhadapnya juga sama dengan milikmu, yaitu tanpa izin dariku. Kalian tidak boleh meninggalkan Madagaskar apalagi kembali ke negara ini." Begitu Su Changpeng mendengar bahwa Yi Chen akan melepaskan Su Shaodao dan membiarkan putranya untuk pergi bersama dirinya, suasana hatinya langsung berubah menjadi jauh lebih baik. Sekaligus tempat seperti yang dikatakan oleh Yi Chen saat dia pergi ke Madagaskar seorang diri dan tidak ada keluarga yang menemaninya, hanya ada bawahan yang ikut dengannya. Perasaan ini juga pasti akan terasa sangat menyakitkan. Jika putra keduanya dapat pergi bersama dirinya, itu akan menjadi hal yang baik untuk putranya maupun untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak Tuan Yi. Aku juga mewakilkan Shaodao untuk berterima kasih kepadamu." Yi Chen mengangguk dan berkata pada Su Shaodao, "Keluarga He sedang menunggumu. Malam ini kamu tinggal satu kamar dengan Tuan Besar He. Lalu besok pergi kamu akan berkendara kembali ke kota Jinling bersama mereka." Sebelumnya, ketika keluarga He mengantar Su Shaodao dan Chen Zhonglei ke Yanjing secara diam-diam, mereka memilih pergi dengan cara mengemudi sepanjang jalan. Saat Su Roli bergegas pergi ke Yanjing bersama ibunya, He Yingxiu dalam waktu 1 malam, mereka juga memilih untuk mengemudi dikarenakan status istimewanya Roli. Jadi kali ini mereka juga harus pulang dengan mengendarai mobil. Sehingga Yi Chen berencana untuk menyuruh Su Shaodao mengikuti mereka pulang. Su Shaodao tidak memiliki perlawanan terhadap keluarga He. Sebaliknya, dia benar-benar merasa lega ketika dia tahu bahwa dia akan ditempatkan di bawah pengawasan keluarga He di masa depan. Jadi dia tidak perlu merasa tidak puas untuk saat ini. Kemudian berkata dengan jujur,
Baik Tuan Yi, aku mengerti. Yi Chen berbalik menyuruh orangnya untuk memanggil Hong Wu datang, lalu meminta Hong Wu untuk membawa Su Shaodao ke kamar Tuan Besar He. Setelah itu dia berkata kepada Su Chengpeng, Tuan Su, karena kamu sudah berperilaku baik hari ini, maka aku akan memberimu lebih banyak kebebasan. Kamu dapat kembali ke keluarga Su malam ini. Besok kamu adakan pertemuan keluarga untuk mengumumkan secara resmi tentang masalah Nona Su yang telah menjadi kepala keluarga Su pada dunia luar. Dalam waktu sebelum keberangkatanmu, kamu dapat bergerak bebas di Yanjing, tetapi kamu tidak boleh meninggalkan Yanjing. Kamu juga tidak boleh menghilang atau bersembunyi. Apa kamu mengerti? Ketika Su Chengpeng mendengar Yi Chen berkata bahwa dia boleh pulang untuk beristirahat selama 2 hari, hatinya langsung merasa sangat senang dan bersyukur lalu berkata, Tuan Yi, terima kasih telah bersikap baik pada orang tua sepertiku. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Su Chengpeng tertindas oleh aura kuat dari Yi Chen selama 2 hari. Dia juga telah berlutut di Gunung Yeling semalaman dan sudah tidak tahu berapa kali dia pingsan. Sekarang Yi Chen bersikap sedikit lebih toleransi dengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa berterima kasih di dalam hatinya. Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata, sudah cukup, tidak perlu mengucapkan kata-kata terima kasih lagi. Simpan saja di dalam hatimu. Kamu harus cepat kembali. Kebetulan dalam 2 hari ini, kamu kumpulkan orang yang akan pergi ke Madagaskar bersamamu ke depannya. Baik. Su Chengpeng mengangguk dengan cepat dan berseru, kalau begitu, aku akan kembali dulu. Tuan Yi, jika kamu masih memiliki perintah, langsung perintahkan Jiyu untuk menyampaikannya kepadaku. Aku pasti akan melaksanakannya. Yi Chen mengangguk dan berkata kepada Tang Sihai, asisten Tang, kamu kendarai mobil dan antarlah dia. Tang Sihai segera berkata dengan hormat, baik Tuan Muda Yi. Setelah mengatakan itu, dia membuat gerakan isyarat silakan pada Su Chengpeng. Tuan Su, silakan. Su Chengpeng mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya lalu mengikuti Tang Sihai meninggalkan kamar hotel. Di dalam ruang kamar saat ini hanya tersisa sepasang ibu dan putrinya, Du Haiking dan Su Jiyu. Yi Chen hendak berbicara dengan Su Jiyu tentang penambahan modal itu dan Su Expedition, dan juga sekalian berbicara tentang ide pengembangan itu dan Su Expedition ke Eropa di masa depan. Tetapi saat ini Du Haiking tiba-tiba membuka mulutnya. Yi Chen, apa kamu akan kembali ke kota Jinling besok pagi? Yi Chen mengangguk. Iya Bibi Du, aku akan kembali pagi-pagi sekali. Du Haiking bertanya dengan sedikit malu, bisakah Bibi ikut kembali dengan pesawatmu? Pada saat ini, Du Haiking telah menganggap kota Jinling sebagai pilihan pertama untuk hidup di masa depan. Rumah kecil yang pernah ditinggali oleh kedua orang tua Yi Chen telah direnovasi olehnya. Jadi baginya, tinggal di sana adalah rumah terbaik. Yi Chen tahu perasaan Du Haiking terhadap ayahnya. Dia juga mengagumi perasaan kasih sayang jangka panjangnya dan keberaniannya untuk mencintai serta membenci. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah, kamu bisa menginap di hotel bersama Jiyu malam ini. Lalu besok pagi aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu ke bandara. Du Haiking tersenyum dan berkata, aku tidak menginap di sini. Aku berencana pulang untuk melihat orang tuaku. Besok pagi aku akan pergi ke bandara sendirian. Su Jiyu bertanya, Bu, apa kamu akan pergi ke rumah kakek? Kalau begitu aku akan pergi juga. Du Haiking tersenyum. Kamu tidak perlu ikut denganku. Bukankah kakekmu akan mengadakan pertemuan keluarga besok? Kamu sebagai kepala keluarga yang baru pasti harus hadir di sana. Sebentar lagi kamu minta tolong pada Yi Chen untuk mengantarmu kembali ke keluarga Su dulu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yi Chen lagi dan memohon, Yi Chen, sebentar lagi aku reportkan kamu untuk mengantar Jiyu. Yi Chen mengangguk dan berkata, tidak masalah Bibi Du, aku juga masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Nona Su. Setelah selesai berbicara, aku pasti akan mengantarnya kembali ke keluarga Su dengan selamat. Jangan khawatir. Du Haiking mengangguk dan tertawa. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkan Jiyu padamu. Yi Chen kemudian berkata, kalau begitu besok jam 8 pagi kita bertemu di bandara. Du Haiking tersenyum dan berkata, baik, sampai jumpa di bandara. Melihat ibunya sudah pergi, Su Jiyu tampak sedikit gelisah. Ketika ada banyak orang, dia tidak akan merasa tidak nyaman di hadapan Yi Chen. Tetapi sekarang, ketika dia dan Yi Chen hanya berdua menetap di ruang yang sama, dia merasa detak jantungnya terus berdetak semakin cepat. Bahkan suara detak jantungnya bisa didengar langsung dengan jelas.
Kemarin saat Yi Chen berada di Gunung Yeling, Su Jiyu menyaksikan dengan jelas dari samping semua proses saat Yi Chen menaklukkan seluruh Wan Long Hall seorang diri. Su Jiyu yang memang sudah sangat jatuh cinta kepada Yi Chen dari awal, tak disangka setelah kejadian kemarin, cinta di hatinya untuk Yi Chen sudah menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya. Sekarang hati dan pikirannya hampir semuanya dipenuhi oleh Yi Chen. Pada saat ini dia sedang berdua dengan Yi Chen lagi. Tentu saja jantungnya berdebar sangat kencang. Dia tidak bisa menahan dirinya. Oleh karena itu, dia menatap Yi Chen dengan malu-malu dan bertanya dengan lembut, "Dermawan, ada masalah apa kamu mencariku?" Yi Chen berkata dengan lancar, "Oh, ini tentang masalah Ito and Su Expedition. Setelah disuntikan modal di sana selesai, aku berencana untuk memperluas armada. Selain itu, aku juga akan berinvestasi di beberapa pelabuhan yang ada di Eropa. Kebetulan saat ini, Helena akan segera naik tahta. Setelah dia selesai naik tahta, kita jadikan dia sebagai proyek pertama untuk menarik investasi di Eropa Utara. Lalu kita mulai masuk langsung dari Eropa Utara dan menyebar ke seluruh Eropa. Bagaimana menurutmu?" Su Jiyu tersipu, mengatupkan mulutnya, menatap wajah Yi Chen yang tegas dan menjawab dengan malu-malu, Aku mendengar semua kata-kata dermawan." Yi Chen tidak menyadari bahwa seluruh tubuh Su Jiyu sekarang telah sepenuhnya dipenuhi oleh perasaan cinta dan rasa malu yang ada di hatinya. Pada saat ini dia tidak lagi memiliki kondisi psikologis untuk berbicara tentang kerjasama bisnis dengan Yi Chen. Karena bahkan jika Yi Chen sekarang memintanya untuk menyerahkan seluruh keluarga Su, dia juga tidak akan ragu untuk menyetujuinya. Oleh sebab itu, Su Jiyu yang sekarang sudah tak lagi memiliki pendapatnya sendiri, tentu saja terserah bagaimana Yi Chen ingin melakukannya. Bagaimana mungkin Yi Chen bisa mengetahui semua hal itu? Lalu dia pun terus tersenyum dan bertanya, "Kamu harus ingat dengan jelas, kita berdua adalah mitra bisnis yang akan melakukan bisnis bersama. Jadi kita harus menyatukan ide kita. Tidak boleh hanya mendengarkan semua ideku. Karena aku bukan seorang profesional dalam bidang manajemen. Aku juga tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Aku hanya dapat mengajukan ide. Kemudian kamu dan GQ mendiskusikan kelayakan dan metode implementasi bisnisnya bersama." Su Jiyu berkata dengan malu-malu, "Tidak masalah, aku percaya pada kemampuan dermawan. Asalkan dermawan sudah menentukan keputusan, itu tidak akan pernah salah." Yi Chen membeku sejenak lalu dia berkata, "Apa kamu tidak punya pendapat sendiri untuk diungkapkan? Bagaimanapun juga kamu memiliki 49% saham di perusahaan ini. Kamu tidak mungkin hanya akan mendengar apa yang akan dikatakan dariku, kan?" Su Jiyu menjawab tanpa ragu-ragu, "Iya, aku akan mendengar apa yang dikatakan dermawan." Yi Chen terdiam beberapa saat lalu berkata tanpa daya, "Kalau begitu, kamu boleh kembali dan memikirkannya terlebih dahulu. Jika kamu benar-benar tidak keberatan, maka kamu bisa berdiskusi dengan GQ untuk melihat apa pendapatnya. Jika semua orang tidak memiliki pendapat lain, maka mari kita lanjutkan seperti itu." Su Jiyu mengangguk. Matanya yang besar bersinar terang dan berkata, "Semuanya dengarkan kata dermawan." Yi Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan tersenyum. "Oke, keputusan awal kita sudah ditetapkan. Aku akan mengantarmu kembali ke keluarga Su terlebih dahulu. Dalam 2 hari ini, kamu harus mengklarifikasi berbagai bisnis keluarga Su dulu untuk memastikan kelancaran proses serah terima dengan kakekmu. Untuk masalah Ito and Su Expedition, kita akan membicarakannya lagi setelah kamu menyelesaikan kesibukanmu untuk saat ini." Su Jiyu sangat gembira dan buru-buru berkata, "Kalau begitu, dalam beberapa hari lagi, aku akan pergi ke kota Jinling." "Oke." Yi Chen tidak terlalu memikirkannya dan berkata, "Kalau begitu sampai jumpa di kota Jinling nanti." Su Jiyu mengangguk dan bertanya pada Yi Chen dengan rasa ingin tahu, "Dermawan, sekarang kamu telah mengambil alih keluarga Yi dan menjadi kepala keluarga Yi. Apa kamu tidak bersiap kembali ke Yanjing untuk berkembang?" Yi Chen berkata dengan tenang, "Aku belum punya rencana seperti itu untuk saat ini." Terlihat sedikit kecewa dari mimik muka Su Jiyu, tetapi segera pulih seperti biasa lalu berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya kota Jinling juga sangat bagus. Tidak jauh dari Yanjing, sangat dekat dengan pusat kota Hai, dan terletak di tengah 2 kota besar.
Ada juga kereta api berkecepatan tinggi langsung. Bahkan jika kita tinggal dan bekerja di kota Jinling, itu tidak akan mempengaruhi promosi bisnis. Su Jiyu menghela napas sambil berbicara. Ibuku ingin menetap di kota Jinling di masa depan. Aku pikir aku juga akan tinggal di kota Jinling selama separuh waktu ke depannya, agar aku bisa sering menemaninya. Ketika Su Jiyu mengatakan ini, dia diam-diam melirik Yi Chen dengan merasa bersalah. Padahal tujuan sebenarnya bukan hanya untuk menemani ibunya. Lebih dari itu, dia ingin lebih dekat dengan Yi Chen. Kalau tidak, jika dia berada di Yanjing untuk waktu yang lama, sedangkan Yi Chen berada di kota Jinling untuk waktu yang lama, maka keduanya tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Dengan obsesinya terhadap Yi Chen, dia pasti akan menjadi gila. Oleh karena itu, dengan menggunakan alasan untuk menemani ibunya dan menghabiskan separuh waktunya di kota Jinling adalah solusi terbaik untuknya saat ini. Yi Chen mendengar bahwa dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibunya. Tentu saja dia tidak ada keraguan sedikit pun, lalu berkata dengan sedikit helaan napas. Jarak antara Yanjing ke kota Jinling mau dikatakan jauh juga tidak jauh, mau dikatakan dekat juga tidak dekat. Jika kadang-kadang hanya berpergian sesekali, maka itu tidak masalah, tidak akan terasa apa-apa. Tetapi jika kamu harus bolak-balik sekali atau 2 kali seminggu, itu mungkin akan terasa sangat melelahkan. Su Jiyu berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, setelah nanti aku resmi menjadi kepala keluarga Su, masuk akal jika aku mengatur sebuah pesawat pribadi untuk diriku. Setiap Kamis malam sepulang kerja, aku akan membawa komputer dan dokumen-dokumen, kemudian naik helikopter langsung dari puncak gunung Grupsu ke bandara dan terbang ke kota Jinling. Aku akan beristirahat di pesawat selama 2 jam atau mengurus urusan bisnis resmi, lalu akan segera tiba di kota Jinling. Tiba di kota Jinling saat malam hari juga tidak akan terjebak macetan. Berkendara selama setengah jam lebih pun sudah bisa sampai ke tempat ibuku. Sambil berbicara, Su Jiyu dengan serius mengaturnya. Dengan cara ini, aku bisa tinggal di kota Jinling dari Kamis malam hingga Senin pagi. Hanya Senin yang akan terasa sedikit menyusahkan. Harus bangun pagi-pagi dan keluar rumah pada jam 5 pagi. Pesawat akan lepas landas untuk bergegas kembali ke Yanjing pada jam 6 lebih. Setelah mendarat pada jam 8, aku akan naik helikopter menuju langsung ke Grupsu, lalu pergi bekerja pada jam 9 tanpa terlambat. Setelah mendengarnya, Yi Chen tertegun dan menghela napas. Jadwalmu sudah agak terlalu penuh. Tidak apa-apa, Su Jiyu berkata dengan tegas. Kebugaran fisikku sangat baik sekarang. Hal kecil ini tidak akan menjadi masalah. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yi Chen dengan penuh berharap dan berkata dengan nada yang agak memohon dan suara lembut. Dermawan, kecuali ibuku, aku hanya punya satu teman di kota Jinling, yaitu kamu. Jadi, jika aku mengajakmu untuk pergi bermain, kamu tidak bisa menolakku. Yi Chen mengangguk dan menyetujuinya dengan santai lalu tersenyum. Selama waktu memungkinkan, tidak akan ada masalah. Itu bagus. Setelah mendapat jawaban yang paling dia inginkan, Su Jiyu akhirnya menghela napas lega. Yi Chen melihat-lihat waktu dan berkata, waktu sudah mulai larut. Aku akan mengantarmu kembali ke keluarga Su dulu. Su Jiyu bertanya, apa malam ini dermawan akan kembali ke keluarga Yi? Tidak. Yi Chen berkata dengan ringan, aku akan kembali ke rumah pamanku. Aku merasa lebih nyaman di sana. Su Jiyu teringat Gu Yi dan juga teringat kontrak pernikahan Yi Chen dengan Gu Yi. Kemudian tiba-tiba menganggukkan kepalanya. Yi Chen meminta Chen Jekai menyiapkan mobil untuk dirinya. Lalu dia akan mengemudi sendiri mengantar Su Jiyu ke villa keluarga Su. Dalam perjalanan, Su Jiyu diam-diam menatap wajah samping Yi Chen. Beberapa kali dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya dia tahan lagi. Setelah Yi Chen menghentikan mobilnya di luar pintu villa keluarga Su, Su Jiyu baru berkata, dermawan, aku berterima kasih kepadamu atas masalah orang tuaku. Jika bukan karena kamu, ayahku pasti tidak akan setuju untuk menceraikan ibuku. Yi Chen bertanya padanya, kamu berharap orang tuamu bercerai? Iya, Su Jiyu mengangguk. Tak satu pun dari mereka yang bahagia.
Pernikahan semacam ini yang hanya atas nama, lebih baik mengakhirinya sesegera mungkin daripada bersikeras bertahan dengan menderita. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Ayahku pasti sangat tertekan selama bertahun-tahun ini. Istrinya yang berada di ranjang yang sama dengan dirinya, tapi selalu mencintai orang lain. Ini sangat sulit diterima oleh pria manapun. Yi Chen mengangguk dengan sedikit canggung. Jika dilihat dari sudut pandang yang sepenuhnya objektif, dia juga merasa bahwa masalah pernikahan antara orang tua Su Jiyu adalah kesalahan ibunya Jiyu terlebih dahulu. Namun pria yang sangat dicintai ibunya Jiyu adalah ayahnya sendiri. Ini membuat Yi Chen tidak tahu bagaimana cara menilainya. Saat ini Su Jiyu menatap Yi Chen dan melihatnya bahwa Yi Chen juga akan memalingkan wajahnya ke samping. Pada saat pandangan mata mereka bertemu, dia buru-buru menoleh untuk melihat ke depan mobil dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya hidup ibuku selama ini juga tidak mudah. Apalagi orang yang menemaninya bukanlah orang yang benar-benar dia cintai. Meski di dalam hatinya tidak ada rasa keengganan, tapi juga pasti akan merasa kecewa." Saat dia berbicara, dia mengumpulkan keberanian untuk melihat Yi Chen dan berkata dengan serius, "Sebenarnya dulu aku tidak bisa memahami perbuatan ibuku. Di dalam hatiku, aku merasa bahwa ibuku telah mengecewakan ayahku. Meski mereka berdua telah mengatakan hal-hal ini sebelum mereka menikah, tapi aku tetap merasa bahwa ibuku seharusnya tidak bersikap begitu jahat pada ayahku dalam hubungan percintaan ini." Berbicara sampai di sini, Su Jiyu menurunkan kelopak matanya dengan lembut dan berkata pelan, "Tapi sejak aku bertemu denganmu, aku menjadi semakin bisa memahami ibuku. Dia yang dulu pasti persis seperti diriku yang sekarang tidak bisa menahan diri dan jatuh cinta dengan seorang pria yang tidak bisa dimiliki." Yi Chen terbatuk 2 kali. "Bukankah agak ceroboh untuk mengatakan itu sekarang?" Su Jiyu menggelengkan kepalanya, menatap Yi Chen dan berkata dengan serius, "Masalahnya memang begitu, tapi aku tidak akan sama dengan ibuku. Jika aku yang menjadi dirinya, aku lebih memilih untuk tidak menikahi seseorang selama sisa hidupku daripada harus menikah dengan pria yang tidak aku cintai." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Yi Chen. Pipi kecil kedua sisi menjadi sedikit menonjol dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yi Chen, jika aku menjadi wanita sisa saat tua nanti di masa depan atau bahkan berakhir menua sendirian, jangan meragukannya, itu pasti karena dirimu." Setelah Su Jiyu mengatakan kalimat itu tanpa menunggu Yi Chen membuat jawaban apapun, dia buru-buru mendorong pintu mobil dan keluar. Satu kalimat itu sudah menghabiskan seluruh keberaniannya. Jadi dia tidak berani berada di sisi Yi Chen lebih lama lagi karena dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Seperti memeluk Yi Chen dan menangis dengan sedih sambil mempertanyakan mengapa dia harus menikah begitu awal. Lalu pada saat yang sama juga mempertanyakan mengapa dia muncul dalam hidupnya begitu terlambat. Karena itu dia langsung melarikan diri dan meninggalkan Yi Chen tanpa mengucapkan selamat tinggal, lalu bergegas pergi ke villa keluarga Su tanpa menoleh ke belakang. Yi Chen melihat punggungnya yang ramping dan merasa agak tidak nyaman di dalam hatinya. Semakin dia melihat ketidakbahagiaan Du Haiking dalam hidup ini, semakin Yi Chen tidak ingin Su Jiyu mengulangi kesalahan ibunya. Nasib seharusnya tidak mempermainkan ibu dan putrinya sedemikian rupa hingga membiarkan mereka berdua jatuh ke dalam lingkaran yang hampir sama. Namun sesuatu semacam takdir ini terkadang memang suka membuat lelucon. Takdir tidak hanya memberi ibu dan putri ini jalur kehidupan yang sama, tetapi bahkan membiarkan mereka berdua masing-masing jatuh cinta pada sepasang ayah dan anak. Melihat punggung Su Jiyu yang sudah menghilang, Yi Chen menghela napas dengan sedih. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi perasaan Su Jiyu padanya, tetapi Yi Chen benar-benar tidak ingin Su Jiyu memilih untuk menua sendirian seperti yang baru saja dia katakan. Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan ini, tapi gadis ini memiliki tekad dan energi yang kuat di dalam tubuhnya yang ramping dan kurus.
Karena dia telah berkata begitu, maka ada kemungkinan besar dia akan melakukannya. Namun, Yi Chen tidak memiliki cara untuk mengubah keputusan gadis itu sekarang. Jadi dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun juga Su Jiyu masih sangat muda. Akan sangat mungkin dia berubah pikiran seiring dengan peningkatan pengalaman hidupnya di masa depan. Sementara Su Jiyu tidak berpikir begitu. Ada satu hal yang sangat dia percaya dan yakini dalam hatinya, bahwa bahkan jika dia hidup sampai 100 tahun, dia tidak akan pernah bertemu pria lain yang lebih baik dan lebih menarik baginya daripada Yi Chen. Pria ini muncul dalam hidupnya pada puncak usia cinta pertamanya. Dalam kehidupannya ini, tidak ada yang bisa melampauinya. Pada saat ini rumah keluarga Gu terang benderang. Gu Yanjong tahu bahwa Yi Chen telah kembali dari Eropa Utara. Dia juga tahu bahwa setelah dia selesai menangani urusan di Gunung Yeling, dia pasti akan datang ke rumahnya. Oleh karena itu, dia sudah menyuruh orang-orangnya untuk menyiapkan pesta makan malam yang mewah dari pagi-pagi sekali. Dia juga memerintahkan semua hidangan harus ditempatkan di laci penyimpanan makanan kelas atas yang bisa menjaga suhu tetap hangat, lalu menunggu Yi Chen kembali. Ketika Yi Chen berkendara kembali ke rumah Gu, itu sudah lewat jam 10 malam. Gu Kuyi mendengar suara mobil melaju ke halaman. Dia berlari keluar rumah duluan dengan penuh semangat, baru diikuti oleh Gu Yanjong dan Lin Wan Qiu. Yi Chen memarkirkan mobilnya. Begitu dia keluar dari mobil, dia langsung dipeluk oleh Yi Kuyi. Yi berkata dengan penuh semangat, "Kak Yi Chen, akhirnya kamu kembali." Gu Yanjong juga tertawa. "Yi Chen, urusan di Gunung Yeling seharusnya sudah hampir selesai ditangani kan?" Yi Chen mengangguk dan berkata dengan hormat, "Paman Gu, beberapa hal sudah selesai ditangani." Gu Yanjong berkata sambil tersenyum, "Keluarga Yi sudah tidak perlu dikatakan lagi. Aku tidak perlu pergi ke Gunung Yeling pun bisa menebak bahwa kamu bisa membereskan semua pemberontak itu. Urusan keluarga Su telah lama diselesaikan. Urusan Eropa Utara juga telah dilaporkan di berita. Ratu Eropa Utara tiba-tiba pulih dari penyakit kritisnya yang menyebabkan diskusi besar yang panas di negara barat. Hanya melihat sekilas, aku sudah tahu itu adalah perbuatanmu. Hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati." Yi Chen tersenyum. "Aku hanya menggunakan sedikit pil kehidupan kembali." Gu Yanjong tertawa. "Aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa menakjubkan dan ajaibnya pil kehidupan kembali darimu. Orang yang sudah pernah mati sekali, mereka akan lebih takut mati. Mereka juga akan semakin mengerti betapa berharganya nilai kehidupan ini. Aset, properti, hak kuasa, status, gelar, semuanya tak ada gunanya jika dibandingkan di hadapan nyawa kita yang berharga ini." Sesudah mengatakan itu, Gu Yanjong buru-buru bertanya, "Bagaimana caramu mengurus masalah Wan Long Hol?" Yi Chen kemudian berkata, "Aku meminta Wan Pojun untuk menguburkan orang tuanya terlebih dahulu. Ketika dia sudah menyelesaikan urusan keluarganya, dia akan pergi ke kota Jinling untuk mencariku." "Bagus." Gu Yanjong mengangguk dan menghela napas. "Wan Long Hol adalah pedang tajam. Chen, kamu dapat mengambil pedang ini di bawah perintahmu. Masa depanmu pasti akan menjadi semakin indah dan berkuasa." Setelah itu, Gu Yanjong dengan serius mengatakan, "Namun, Chen, bagaimana caramu memanfaatkan Wan Long Hol dengan baik adalah sebuah masalah besar. Bagaimanapun juga status mereka istimewa dan ada puluhan ribu orang di bawah komando mereka. Jika kamu tidak menanganinya dengan hati-hati, kemungkinan akan membawa masalah yang tidak perlu bagi dirimu nantinya. Jadi Chen, apa kamu sudah punya rencana khusus untuk langkah selanjutnya?" Yi Chen menjawab, "Sebagian besar tentara bayaran di Wan Long Hol berada di luar negeri. Untuk kedepannya, aku juga tidak berencana membiarkan mereka pulang ke dalam negeri. Rencanaku pertama-tama adalah membiarkan mereka memiliki tempat yang aman dan dapat diandalkan untuk tinggal di luar negeri, agar mereka tidak lagi berkeliaran
di berbagai tempat yang sedang dilanda perang seperti sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, yang terbaik adalah bisa memilih sebuah markas untuk mereka, membiarkan mereka berakar di sana, dan pada saat yang sama juga mengubah strategi bisnis mereka. Mereka dulunya murni adalah tentara bayaran, hanya akan membantu siapapun yang memberikan lebih banyak uang. Tidak ada konsep benar dan salah dalam melakukan sesuatu. Jadi mereka sudah pernah melakukan hal-hal baik dan hal-hal buruk. Di masa depan aku akan menetapkan prinsip untuk mereka. Prinsip yang setidaknya tidak dapat menentang negara berdaulat manapun di dunia. Yang artinya mereka hanya dapat menerima pekerjaan yang legal dari negara berdaulat di masa depan. Pada saat yang sama, mereka tidak boleh menjadi musuh negara berdaulat manapun. Yang artinya jika suatu negara mempekerjakan mereka untuk menyerang negara lain, hal seperti itu sama sekali tidak boleh disetujui, kecuali jika suatu negara mempekerjakan mereka untuk melikuidasi senjata ilegal, sehingga mereka juga dapat memiliki hubungan yang baik dengan dunia arus utama. Gu Yanjong mengangguk dengan sangat serius dan berkata, itu benar, meskipun ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, tetapi logika dasarnya masih mengikuti prinsip-prinsip hukum. Dan jika mereka bekerja sama dengan negara-negara berdaulat, mereka akan berdiri secara sah di depan hukum. Setelah berbicara, Gu Yanjong kembali berkata, tapi Chen, aku pikir sebaiknya kamu merombak Wan Long Hall dengan lebih menyeluruh. Yi Chen bertanya, Paman Gu, apa kamu mempunyai saran yang bagus? Gu Yanjong baru saja akan berbicara. Lin Wan Qiu yang berada di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ayolah kalian berdua jangan terus berbicara seperti ini di halaman. Makanan sudah disiapkan sedari tadi. Cepat masuk dan makan sambil mengobrol. Yu Kuyi masih memegang erat lengan Yi Chen saat ini lalu berkata dengan suara lembut, betul ayah, aku sudah lapar sejak tadi. Hanya saja ingin menunggu Kak Yi Chen pulang dan makan bersama. Benar. Gu Yanjong tertawa dan berkata, Chen, ayo masuk dan mengobrol sambil makan. Segera keempat orang itu pindah ke ruang makan yang ada di pilah dan duduk di meja. Begitu Yi Chen duduk, dia sudah tidak sabar dan langsung bertanya pada Gu Yanjong, Paman Gu, apa kamu punya ide dan saran yang bagus tentang Wan Long Hall? Gu Yanjong berkata dengan serius, aku pikir jika itu hanya Wan Long Hall, maka dia secara alami adalah tentara bayaran, karena itu adalah yang paling menguntungkan dan yang paling mampu berkembang serta tumbuh paling banyak. Sesudah mengatakan kata-kata itu, Gu Yanjong mengubah nadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tapi Chen, kamu harus tahu bagaimana profilmu yang rendah diri dan sederhana saat ini itu hanya sementara. Jika kamu ingin meneruskan keluarga Yi, suatu hari kamu akan pergi ke belakang layar, ke depan panggung dari belakang layar ke depan panggung secara pribadi. Ketika hari itu tiba, mata semua orang di dunia akan berfokus padamu. Dan pastinya akan ada sekelompok besar orang yang tidak sabar untuk menggali tentang sejarah kelammu, terutama musuhmu. Mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk menjebak dan menyerangmu di depan seluruh dunia. Jika pada saat itu Wan Long Hall masih merupakan organisasi tentara bayaran dan kamu sebagai penguasa sejati dari Wan Long Hall, maka kamu yang harus bertanggung jawab atas semua hutang darah dari Wan Long Hall. Begitu orang lain tahu tentang hubungan ini, kamu pasti akan dikucilkan oleh masyarakat arus utama. Dan begitu kamu dikucilkan oleh masyarakat arus utama, itu tidak hanya akan mempengaruhi reputasimu sendiri, tapi juga reputasi keluarga Yi. Jadi saranku adalah kamu harus membuat Wan Long Hall benar-benar memutihkan nama mereka dan dirombak segera mungkin. Dan pastikan bahwa keberadaan Wan Long Hall itu masuk akal dan legal di seluruh dunia. Kalau tidak, karena kamu telah menerima Wan Long Hall
di bawahmu hari ini, itu sama saja dengan kamu mengubur guntur untuk dirimu sendiri. Kata-kata Gu Yanzhong membuat Ye Chen langsung merasa waspada. Identitas Wan Longhol memang istimewa. Di dunia arus utama, organisasi tentara bayaran seperti ini akan selalu diberi nilai buruk. Jika masyarakat diminta untuk memilih label antara baik dan buruk, maka setiap organisasi tentara bayaran tidak diragukan lagi akan dicap buruk di dalam hati mereka. Sekarang dunia luar tidak tahu tentang masalah dirinya yang sudah bergabung dengan Wan Longhol, tetapi masalah ini tidak akan mungkin bisa menjadi rahasia selamanya, dan pasti akan ada hari saat seseorang mengetahuinya. Pada saat itu, kebencian orang terhadap organisasi tentara bayaran juga akan dikenakan pada dirinya. Oleh karena itu, Ye Chen buru-buru bertanya kepada Gu Yanzhong, "Paman Gu, apa kamu punya saran bagus untuk Wan Longhol?" Gu Yanzhong tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Aku punya ide, tapi itu mungkin tidak baik atau dewasa. Dan jika kamu benar-benar ingin melaksanakannya, kamu perlu membuat pengorbanan tertentu. Apa itu layak atau tidak, itu tergantung pada pilihanmu. Jika kamu tidak keberatan, maka aku akan mengatakannya kepadamu." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan rendah hati, "Pengalaman hidup dan kemampuan pribadimu jauh lebih kuat daripada milikku. Aku percaya bahwa metodemu pasti jauh lebih baik daripada yang bisa aku pikirkan." Gu Yanzhong tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu menjilatku. Aku akan berbicara denganmu tentang ide-ideku." Sesudah itu Gu Yanzhong duduk tegak dan berkata dengan serius, "Menurut pendapatku, nilai terbesar dari Wan Longhol terletak pada kekuatan tempurnya. Jika kekuatan tempurnya digunakan di bidang tentara bayaran, penghasilannya sudah pasti akan relatif tinggi, tetapi juga akan menghadapi masalah yang baru saja kukatakan, yaitu dampak sosial dan reputasi publik yang buruk dari para rakyat. Jika ini masalahnya, maka mungkin bisa dengan mengubah strategi bisnis Wan Longhol di masa depan, sehingga masih tetap bisa menghasilkan uang dengan kekuatan tempurnya sendiri. Tetapi di satu sisi, seperti yang kamu katakan sebelumnya, biarkan mereka hanya bekerja sama dengan negara-negara berdaulat di masa depan dan berdiri dari perspektif keadilan yang cukup dan jurisprudensi yang memadai. Di sisi lain, aku pikir kamu boleh menjelajahi bidang keamanan internasional. Bidang ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki reputasi yang sangat positif di hati orang-orang. Keamanan internasional. Ye Chen lekas bertanya, "Paman Gu, apa bidang utama dari keamanan internasional yang kamu bicarakan?" Gu Yanzhong berkata sambil tersenyum, "Sekarang kamu perlu mengembangkan ekspedisi laut. Itu merupakan salah satu bidang utama keamanan internasional. Pembajakan laut di Somalia dan wilayah lainnya sangat merajalela. Meskipun ada banyak negara yang sudah memiliki pengawal armada, tetapi bagaimanapun juga permintaan logistik internasional terlalu besar. Tidak mungkin setiap kapal bisa menjamin keamanannya. Jadi, keamanan internasional sangat populer di bidang ini. Umumnya kapal dagang yang melewati kawasan perompak akan mempekerjakan beberapa anggota keamanan internasional. Anggota keamanan internasional ini bertanggung jawab untuk melindungi kapal agar aman melewati kawasan perompak, dan juga dapat melawan ketika perompak naik ke atas kapal. Untuk memiliki kapal dan perusahaan pelayaran, bidang ini secara bertahap telah berkembang menjadi industri yang dibutuhkan. Wan Longhol sangat kuat. Jika menugaskan ribuan orang untuk berspesialisasi dalam bidang ini, itu pasti tidak akan menjadi masalah dalam hal kekuatannya. Apalagi sekarang kamu juga telah memiliki Ito Ensu Expedition. Kamu juga dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan relevanmu sendiri di masa depan." Berbicara tentang ini, Gu Yanzhong menambahkan, "Aku akan memberitahumu satu hal lagi. Saat ini negara-negara dengan perkembangan ekonomi global paling maju telah secara aktif bekerja sama dengan negara-negara dunia ketiga, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Ada banyak perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah belakangan di Asia.
Afrika dan Amerika Latin, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Jalan, rel kereta api, komunikasi, jaringan transmisi listrik, dan bahkan konstruksi pemeliharaan air mereka pada dasarnya bergantung pada perusahaan luar negeri, serta negara mereka memiliki perkembangan ekonomi dan keamanan publik yang buruk sehingga sulit menjamin keselamatan karyawan perusahaan luar negeri di daerah setempat itu. Pada saat ini, perlu anggota keamanan internasional untuk memberikan perlindungan yang efektif, tidak hanya untuk memastikan keselamatan karyawan di luar negeri, tetapi juga untuk memastikan kemajuan proyek lokal. Masyarakat di kedua belah pihak memiliki kesan yang sangat baik dengan bidang keamanan internasional ini, dalam kata lain, yaitu pondasi massa yang kokoh. Ada begitu banyak negara dari dunia ketiga di dunia ini dan begitu banyak proyek infrastruktur, maka dari itu permintaan akan keamanan internasional tentu juga sangat besar. Jika kamu akan mengembangkan proyek ini, setidaknya akan menggunakan ribuan atau bahkan hampir puluhan ribu tentara dari Warnonghol, sehingga dalam beberapa tahun Warnonghol pun akan sepenuhnya bertransformasi. Jika dalam beberapa tahun terakhir Warnonghol dapat mengumpulkan jumlah besar kasus sukses, seperti berhasil melawan dan membuat para perompak, preman, dan bahkan angkatan bersenjata ilegal mundur, serta berulang kali mempertahankan dan menyelamatkan nyawa juga keselamatan properti rakyat dan perusahaan asing, maka reputasi Warnonghol pasti akan menjadi perusahaan keamanan internasional dengan pondasi massa dan reputasi massa yang kuat. Berbicara sampai titik ini, Gu Yanjong berhenti sebentar, tersenyum misterius dan melanjutkan. Jika kamu masih membutuhkan Warnonghol untuk melakukan sesuatu yang memalukan untukmu, maka kamu harus menyingkirkan kelompok orang ini dari Warnonghol terlebih dahulu, sehingga tidak akan berdampak negatif padamu dan juga Warnonghol. Jika seseorang menangkap petunjuk dan bertanya padamu, kamu hanya perlu terus menolak untuk mengakuinya. Jika tidak ada bukti kuat, apa yang bisa mereka lakukan padamu? Ketika mendengar sampai di sini, Yi Chen sudah merasa sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia juga menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan seorang pengusaha veteran seperti Gu Yanjong. Pandangan keseluruhan, kontrol detail, dan kesadaran akan bahaya di masa damai dari Gu Yanjong semuanya terakumulasi dan dibudidayakan sedikit demi sedikit dari pengalaman tempur selama bertahun-tahun. Itulah yang kurang pada orang-orang muda seperti dirinya. Rangkaian solusi yang disebutkannya bisa dikatakan sudah mampu menyelesaikan masalah yang mendasar dari Warnonghol itu sendiri secara tuntas. Selama dikelola dengan baik, Warnonghol pasti akan berhasil bertransisi dari organisasi tentara bayaran yang diberi label buruk menjadi perusahaan keamanan internasional yang diberi label baik, bahkan dipuji oleh dunia luar. Ini yang dinamakan membersihkan nama sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Yi Chen berkata dengan sangat berterima kasih. Paman Gu, saranmu sangat bagus. Nanti setelah Wan Pojun tiba di kota Jinding, aku akan memberitahunya tentang rencanamu dan menyuruhnya untuk segera melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang kamu katakan. Kemudian berusaha untuk menyelesaikan transformasi dalam waktu singkat. Gu Yanjong tersenyum. Aku hanya berbicara tentang beberapa pendapat padamu. Baguslah jika itu berguna bagi kalian. Yi Chen berseru, ini sangat berguna. Terima kasih Paman Gu. Gu Yanjong tersenyum dan berkata, untuk apa kamu bersikap begitu sungkan denganku? Jika kamu masih membutuhkan bantuanku di masa depan, buka saja mulutmu. Yi Chen mengangguk dan menghela napas. Aku awalnya khawatir tentang puluhan ribu tentara dari Warnonghol ini. Masih ada 10.000 lebih tentara Warnonghol yang ditangkap di Timur Tengah. Nanti ketika saatnya tiba, pertama-tama harus membiarkan pihak lain melepaskan tentara-tentara ini. Tetapi setelah mereka dibebaskan, bagaimana cara untuk menetapkan begitu banyak orang juga merupakan masalah yang sangat sulit. Tetapi apa yang baru saja kamu sarankan benar-benar sangat bagus. Pertama-tama aku akan membagi tentara Warnonghol menjadi 3 bagian. Satu bagian tetap menjadi tentara bayaran, tetapi harus yang legal, dihukum,
Bagian lainnya akan menjadi keamanan internasional di ekspedisi laut. Aku akan membiarkan mereka untuk bekerja sama dengan Ito Ensu Expedition terlebih dahulu. Setelah membangun nama untuk diri mereka sendiri, pasti akan ada banyak rekan bisnis yang datang mencari kita. Lalu bagian dari yang tersisa akan didedikasikan untuk keamanan khusus proyek dunia ketiga.